لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واصرف لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita sedikit ya. قال الإمام تاج العارفين الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبخصوصيته ونفحته في الدارين آمين. المؤمن يشغله أثناؤه الثناء على الله تعالى على أن يكون لنفسه شاكرا، وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحدوده ذاكرا. ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضا أو يطلب منه غرضا، فإن المحب من يبذل لك وليس المحب من تبذل له. Orang yang beriman yang sempurna ialah ia menyibukkan akan dirinya itu untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ai wasfihi, sifat-sifat Allah. Memuji sifat-sifat Allah. Karena dengan memuji sifat-sifat Allah itu akan mewariskan mahabbah. Makanya sambungannya laisal muhib, itulah. Bil awsafil jamilah, memuji kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman itu sibuk ia dengan memuji sifat-sifat Allah yang jamilah, yang indah. Wa nisbatul awsafi al-hamidati ilaih, dan orang yang beriman sempurna itu sibuk ia menyandarkan sifat-sifat yang terpuji itu ilaih, kepada Allah. Semalam kan la yukhrijuka 'anil wasfi illa bisyuhudil wasfi. Itulah. Kadang akan keluar orang itu dengan dapat menyaksikan, kadang awal keluar dari penyaksian terhadap sifat dirinya kecuali menyaksikan sifat Tuhannya. Artinya ia selama kadang menyaksikan, kadang memusyahadahkan ilmu ya Allah, pasti ia kadang kalau mengeluarkan bahwa dirinya itu merasa berilmu. Kecuali ia memusyahadahkan ilmu Allah, hayat Allah, samanya Allah, pendengaran, penglihatan, af'al, perbuatan Allah, maka lepaslah, keluarlah daripada sifat basyariahnya. Nah, kalau sudah demikian kita sadar mengetahui bahwa seluruh sifat-sifat yang indah-indah itu milik Allah. Ya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Sesuatu yang menimpa kepada diri kita, mendapati daripada kebaikan, itu semuanya datang daripada Allah. Nah, kalau sudah kita nih, nah sehingga apabila kita nih ada berisian sebuah kapasitas, satu ya harus sebanyak-banyak kemampuan, keahlian yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu dipuji orang, wajar orang ikan alimnya, aku tohok pakai mengaji dari dia, tarisak burik, tarisak burik, ada juga tarisak tohok tuh beda gitu, orang rabah kayak mana begini, rajin benar rabah apa gitu, dua orangnya kayak enak ini kayak, rabah sama kali artinya. Nah jadi itulah orang yang beriman itu yang menyaksikan sifatnya Allah, memusyahadahkan wasaf atau sifatnya Allah yang bagus-bagus. Nah daripada ia meninggalkan linafsihi syakira, memandang bagi dirinya itu mu'azziman lah, membesarkan bagi itu diri. Wajar makamnya ini, kok dia mau dia tohok gua mau bahari apa aku cari. Sugihnya ikam dia mau apa aku cari yang lain. Sampai-sampai makan haji sekali sehari, hubungan ini.
Makan sekali sehari memudaratkan diri. Malam ada bergulingan tahu baca makanya aku suki. Ya Allah, kemana aku nak memberi rezeki? Ya. Jadi orang yang beriman yang sempurna ketika ia itu mengalami satu kapasitas, mendapatkan sebuah keahlian yang Allah berikan, ia menyibukkan untuk memuji kepada Allah. Ia pinandu bahwa Allah semua itu yang memberi kepada dia. Dan ditaraf dan ia meninggalkan daripada dirinya membesarkan kepada dirinya. Kalau aku lapah juan wae begawi, aku lapah juan wae nutut ilmu, aku tuh amalan waqiahnya tuh ya kurang 14 kali ini sehari. Ini 41 kali. Wah itu. Nah, Tuhan kemana aku nak memberi rezeki. Nah, nyala. Ada beriman sempurna. Jadi orang yang beriman sempurna itu setiap apa yang ada sifat-sifat yang baik-baik yang ada di dirinya, ya justru ia sandarkan kepada Allah. Nah, ketika dipuji orang, wah orang ikan alimnya, alhamdulillah. Pujian jadi milik Allah. Nah, engkau memuji itu kepada diri kita, lillah, milik Allah. Nah, milik Allah. Makanya yusbiru menyibukkannya itu as-sana'u 'ala Allah, memuji kepada Allah. Ya alhamdulillah. Ada yang ngomong alhamdulillah, aku tohok dua pangan wae bari. Usaha. Kembali kepada diri kita. Mestinya kata-kata alhamdulillah itu melepaskan at-tabarri minal hauli wal quwwah, melepaskan daripada rasa, daya dan upaya perbuatan hasil usaha si hamba. Nah makanya Imam Ibnu Athaillah meneruskan, orang yang beriman yang sempurna, ia sibuk dirinya itu memuji kepada Allah dan ia meninggalkan memandang kepada dirinya itu besar. Binisbati af'alil jamilah wal ahwal hamidah ilaiha. Meninggalkan pandangan hatinya, pengerasaannya bahwa seluruh sifat-sifat yang baik dan kelakuan yang terpuji milik nafsu, milik dirinya, ia tinggalkan ilaiha ila nafsu, ditinggalkan nisbah itu, kada menyandarkan perbuatannya. Fa idza qala, apabila berkata seseorang, ana shallaitu, ana sumtu, aku berpuasa, aku sembahyang, aku puasa. Nah, ini mengaku-akui itu aku sembahyang, usolli, nawaitu shauma ghadin, nawaitu an a'takifa. Apa lagi kan? Nawaitu an atlubal ilma, benar mereka masih ilmu. Jangan ada berniat. Karena jadi adat dalam Sabtu tulak, dalam Sabtu tulak, malam Sabtu tulak, karena jadi adat lah. Ada jadi ibadah. Aku menuntut ilmu. Nah, yang perbuatan aku itu ia sandarkan kemana? Wa nasabal al-jamil ilaih. Ia menyandarkan perbuatan-perbuatan yang baik dari puasa, merasa dirinya sembahyang, menuntut ilmu, ilaihi kepada itu fa'il, kepada dirinya mengatakan aku nang sembahyang, aku nang berpuasa, dasar aku ini dirinya kita. Kada ingat bahwa itu perbuatan pertolongan atau Allah muzhirnya yang menampakkan lam yakun mu'minan, maka orang itu bukan yang beriman sempurna. Kalau di sini jelas mukminan, ada beriman sama soalnya. Kalau menurut di sini kan, karena dengan lebih hasil tirabur, wasiatin muqarrabin. Nah, li'anna dzalika fi'lullah, karena apa? Dikatakan orang tadi kada beriman, di saat itu ia mengakui perbuatan ibadah dan sembahyangnya itu perbuatan dirinya. Nah, di situ ia menafikan perbuatan Allah, meniadakan perbuatan Allah. Nah, kayak Pak Syarif kada Tuhan ya. Ikam nimai liwar mau uluri lawan orang baik, lawan orang liwar. Saknya tiadakan. Si anon itu ya akhirnya pada pernah berbuat baik lawan aku. Jadi aku muar, aku jadi Syarif kada kada. Syarif. Allah itu juga. Ketika Allah memberikan kodratnya, iradatnya, dan memilih kita sebagai mazhar, tempat kejadian nampaknya perbuatan Allah yang terpuji tadi, dipilihnya kita. Kurang baik lagi ngapa Allah lawan kita. Kita yang ditentukan Allah. Coba kita dijadikan Allah mazhar, ternyata orang-orang maksiat. Ayo. Ya. Ini kan hadir untuk ilmu. Nah, li'anna dzalika fi'lullah, karena demikian itu semuanya perbuatan Allah. Wal 'abdu dzahara lidzalika faqat, hamba itu sekedar kenampakannya saja bagi itu perbuatan Allah.
mazhar, tempat nampak Tuhan itu berisi af'al. Berisi af'al. Kalau ada makhluknya, ada nampak af'al Tuhan itu. Makanya Allah itu kan ahbabtu an orang Pak. Allah Ta'ala itu cinta hendak dikenali, dipinandui. Lalu fakhalaqtu khalqan fatajallaitu khalqan fadhahartu khalqan. Ku nampakkan dan Allah makhluk. Berarti makhluk itu apa? Mazhar, tempat, kenyataan, kenampakan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi bukti Allah berperbuat, berpekerjaan, digawiakan Allah ikam kawa kamari. Berarti perbuatan Tuhan, nampak perbuatan Tuhan, adanya ikam untuk ilmu, adanya ikam sembahyang, adanya ikam puasa. Nah, tempat semata-mata tempat mazhar, kenampakan perbuatan Tuhan. Fakat itu aja, ada lebih. Nah, dulu ini ada lain. 1%, 0,000 sekian persen, 1% ada dia juga perbuatan kita. 0,00001%. Ada umpat andil perbuatan si hamba dalam bekerja dan beribadah. Kalau hamba itu umpat bekerja, umpat begawi, umpat berbuat beribadah, berarti perbuatan afal itu dua. Maka Allah taala wahdaniyah as-sa pada afalnya. Satu ini perbuatan Tuhan tanpa. Ini kayak aku bersuara di sini. Bersuara apa nang bayan aku sampaikan keluar dari speaker. Keluar dari speaker. Apakah speaker itu mengeluarkan suara sendiri atau dari aku? Kadang, tetapi speaker itu mazhar, menerima nampak suara unang di mic inilah. Jangan mic belajar jujur membaca itu kalau mic itu pesawat jet tempur. Makanya Allah tuh wahdaniyah aslah pada afalnya. Kayak Pak aslah pada afalnya. Jadi perbuatan si hamba ada semata-mata perbuatan Allah. Malam tadi saya pas buat ada kayak aku Pak awan mau mereka. Si murid pun kotik aja. Motor kotik. Kayak buruknya kalau Tuhan sendiri. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Jadi kita mau lihat berziah mati tiada Tuhan. Kita matinya itu aja. Maksud la ilaha nang tiada itu siapa ya kan? Nang tiada Tuhan yang patut disembah itu orang Allah lah. Nang nafek dar artinya tidak ada sesuatu yang memberi manfaat. Nang ditiadakan itu adalah nang selain Allah itu nang ditiadakan. Makanya kan nafek di situ isbat illallah. Nah, jadi Allah itu wahdaniyat esa pada afalnya, esa pada sifatnya Allah yang alim berisi ilmu Allah. Jadi ketika kita merasa berisi ilmu, berarti ilmu kita ini dua dalam ilmunya Allah dan itu mustahil. Maka Allah wahdaniyat esa pada ilmu sifatnya termasuk ilmu afalnya. Nah, jadi ilmu kita ini ilmu mazhar tempat kenyataan ilmu Allah. Nah itu. Jadi satu ada ya? Satu. Bukan bersatu. Kalau bersatu itu gelapung lawan baju di yang satu di kampung. Ya jadi rotek ini. Satu bukan bersatu lah. Bukan yang bersatu, tak bersatu. Itu udah boleh itu kita yang itu bertentangan Quran tauhid lah. Jadi sebagai kenyataan. Zahra fihil fi'lu, nampaklah perbuatan Allah fihi pada itu si hamba dari nampak perbuatannya ya kan? Kalau kita pun orang Allah Ta'ala itu ada kan? Ada dalilnya adanya makhluk. Kalau makhluk ada apa Allah? Tetap ada, cuma karena nampak itu ya. Allah tuh ahbabtu an urafa, cinta aku dikenal. Makanya kan dalam ulama tafsir, ulama sufi mentafsirkan arif billah khalaq wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun, untuk mengenal akan aku ya Allah. Makanya diciptakan jin dan manusia. Itu mazhar tempat kenyataan. Supaya manusia jadi mengenal. Bukan si manusianya dapat mengenal Allah. Makanya dari Sayyidina Ali
Arabtu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Allah Ta'ala itu dengan Allah Ta'ala juga. Jadi Tuhan yang mengenalkan dirinya, bukannya kita yang mengenal kepada diri Allah lah. Fala ma'na lil ishtighal bil sana 'ala al-madhhar 'an sana 'ala al-fa'il mu'til mannan. Lalu seorang hamba dari tidak ada makna, bukan keinginan, ada makna, ada ungkapan, ada tersirat bagi orang, bagi kita untuk menyibukkan memuji kepada mazhar, kepada makhluk. Hebat memuji manusia, menyanjung kalau luang duit puji dan biasanya ya kan, hebat terdindingnya kepada orang muzhir yang menampakkan perbuatan yang terpuji dari. Anggap kapasitas orang itu ilmunya luar biasa, mencium saya, pelak-pelik tangan, puas-puas, tiap cium dia, kan berhihiman. Tapi nya kada pinanduk di balik keilmuan orang itu, ilmunya siapa yang nampak di diri orang itu ilmunya Allah. Allah jangan terdinding, jangan tahijab, jangan hijab itu kan dinding. Ketika kada tembus pandangan, dilihatnya dinding aja, kada melihat di belakang dinding siapa. Nah, di belakang makhluk itu siapa? Atau Allah, sifat ilmunya Allah yang bernyata dan nampak dan mazhar pada seorang alim tadi. Nah, ketika ia itu sudah musyahadah demikian, maka ia itu kadada lagi istilah di hatinya sibuk memuji mazhar semata-mata, sehingga meninggalkan alal fa'il atas nang memberi, nang memperbuat al-mu'til mannan, nang memberikan segala-galanya Allah bersamakan memberi nikmat. Namun kayak itu dia sudah tahu Allah Ta'ala nang muzhirnya menampakkan ilmu Allah, ada pecium lagi tangan sendiri, apa ketiak sendiri, ada mau lagi. Nah, la yaskurillah man lam yaskurin nas, kada bersyukur kepada Allah, kada tembus makrifat lagi orang itu kepada Allah kalau ini itu kada berterima kasih lawan makhluknya. Jadi hargai juga orang terima mazharnya. Kenapa? Karena ini dipilih oleh Allah. Mazhar tempat tajalli, kenyataan dari kenampakan daripada ilmunya Allah. Allah nampakkan di diri orang alim dari lalu mulia orang. Caranya ada ilmunya Allah benisbah kepada orang alim tadi, kadinya mulia bang. Lalu fal mu'minul kamil, maka orang yang beriman yang sempurna, la yanisabul af'al al-hasanah wal ahwal as-saniyah lila nafsi. Ia kada menyandarkan perbuatan orang yang mukmin sempurna tadi, kada menyandarkan perbuatan-perbuatan yang bagus-bagus, kelakuan yang indah-indah ila nafsi, kada menyandarkan kepada dirinya. Kada merasa dirinya yang begawi. Nah, ia tuh rasa kan, tauhid itu kan nafil ananiyah, hikmah tauhid itu menafikan ananiyah, keaku-akuan, rasa diriku nang mulia, rasa diriku nang perbuatan nang bagus-bagus dinafikan. Jadi bang siapa hadirkan, musyahadahan siapa yang menampakkan perbuatan yang bagus di diri kita, yaitu Allah. Nah, amun pinandunan itu ngaranya musyahadah lah. Wala yaltafitu ilaiha, dan kada menoleh orang beriman sempurna itu coweknya ila nafsiha, kepada dirinya. Jadi ada orang menghina, wajar yang Allah orang menghina itu menghina diri kita, yang memang hakikatnya diri kita itu ada apa-apanya, memang hina. Lah, so jangan menghina Allah Ta'alanya. Nah, fayakunu laha syakiran mu'azziman, maka adalah seorang hamba dari laha fayakunu laha, maka bagi itu inya, maka ada si hamba adalah laha bagi nafsunya syakiran ay mu'azziman, kaina inya membesarkan dirinya. Ganal kan lo bang hitung dari puji orang banyak, ada memandang, kada memusyahadahkan, kada merasa bahwa dirinya ini mazhar, tempat terbit, tempat kenyataan nah Allah. Anda itu sifat-sifat Allah yang bagus, kaina inya besar diri lah, besar diri, dihina orang ini sehari
lalu maasah keparang, nah, dihina orang. Tapi kalau dia memusyahadakan ya pinandu nisbah perbuatan yang baik itu Allah, ketika orang menghinainya, ya wajar kalau dihina dirinya, memang diri itu hina lah, sifat diri itu. Bal yaghibu, bahkan orang yang beriman sempurna itu ya ribah, hilang pandangannya, ada terlintas lagi di hatinya, ada terlintas andalek daripada itu takzim, daripada membesarkan dirinya. Ada lagi sing kita anuai kok dari kita ini lah kita kan kita tuh mau tidak besar mau dia nak pujian sombong kita sombong membesarkan diri, cuma besarkan diri yang lain sombong. Nah, tetapi jati gaib seorang yang beriman sempurna tadi, hati gaib itu kan alam gaib itu artinya ada melihat dengan hatinya, ada merasa hatinya itu dari merasa mulia, dari merasa agung, merasa besar ketika ada satu sifat Allah yang bagus, yang berendak di dirinya, bermadhar adanya madhar di dalam dirinya tadi. Nah, ai multafitan laha, ia iltifat, tidak menoleh laha bagi itu diri. Kenapa peduli bagi dirinya? Coba kayak bi ayya'budallaha li dzatih, bahwa siapa ibadah kepada Allah bagi zatnya Allah, la li tam'i fi jannatih, bukan karena ia menginginkan surga, au harbin min narih, atau ia lari dari terinjauhan bal yaghibu an dzalika binisbatiha, tetapi ia ghaibah, hilang rasa hatinya itu, kada merasa lagi dengan menisbahkan itu al-hamidah, perbuatan yang bagus-bagus tadi, wal ahwal saniyah, dan kelakuan-kelakuan yang bagus, hilang rasa dirinya kada ada lagi. Karena Pak binisbatiha, sebab lantaran sababnya menisbahkan perbuatan-perbuatan bagus tadi ila mujidiha, kepada orang yang mengadakan perbuatan yang bagus tadi. Siapa? Allah. Wa munsyiha, dan yang menerbitkan, memunculkan perbuatan yang bagus di diri kita tadi, yaitu Allah wallahu ta'ala. Itu orang yang sempurna, ada merasa dirinya nang hebat tadi. Jadi kalah pemilu wajar, karena seorang memang ada berisi apa-apa, dia curang dia, kalau curang ya itu hukum alam sudah. Apalagi wasyukluhu, bacanya itu watushiruhu, dan menyibukkan orang yang iman sempurna itu hukukullahi ta'ala, oleh hak-hak Allah kepada dirinya. Al-hirsu ala tawfiyati hukumihi ta'ala, ia menyibukkan lebih fokus, yaitu menunaikan hak-hak Allah yang Allah wajibkan kepada dirinya, an ayyakuna lihuduri dzakirat, ketimbang ia itu memikirkan khusus bahagia nafsunya. Mengapa menisbahkan, menyibukkan hak-hak Allah, dipuji orang, hak Allah, sandarkan pujian dari kepada Allah, itu hak itu kepada Allah. Sibuk ia memberikan perbuatan-perbuatan yang bagus tadi, kawa taat, kawa ibadah, kawa perbuatan yang baik-baik, kelakuan yang bagus-bagus, sibuk ia melakukan hak-hak Allah. Kayak Pak, berikan, pandang, musyahadakan, rasakan di hati. Orang-orang iman sempurna itu merasakan di hati bahwa itu perbuatan Allah. Kita hanya melihat ketimbang min ayyaku'an, ketimbang ia mesti ia tinggalkan, ketimbang ia mengingat dirinya. Asal apa dia pak aku ini wajah dia pak langkainya wajahnya. Kan terpikir lagi itu murtafitan, berpaling dah diamalkan lah, karena menjadi takut sudah amalkan. Karena dipuji orang bahasa abas ini jadi soalnya baru beli abas saya anak alam mingkong mama itu palimnya bisa umpama dintu jam umpama dintu rasakan bahwa ilmu Allah inilah tawadhu hakiki mereka. Ada merasa diri berisi kemuliaan apapun kecuali kemuliaan Allah. Jadi ketika ia merasa mulia, mulianya billah. Merasa berilmu, ilmunya billah. Merasa berisi kemampuan, kekayaan, ketampanan, kecantikan, billah. Allah berkata nama. Bukan ampun ini hanya mazhar, tempat kenyataan, wadah bahasa kita. Karungkung bahasa kita.
Wayang bahasa kita. Nah, semuanya itu adalah dadalangnya yaitu Allah. Nah, itu namanya sempurna, rasakan ya. Kau beribadah, kau nurut ilmu. Nah, jadi minimal caranya kau ada buka cuan atau pacul dua hendak mengerjakan ibadah, ingat. Nah, atau tengah mengerjakan ibadah, ingat. Atau kalau imbah beribadah itu barang imbah berisian perbuatan yang baik-baik dari hadirkan rasa akan musyahadahan pandangan hati kita, perbuatan yang baik ini perbuatan Allah khas. Jadi dulu ngaji dengan Guru Kasim tahun 2004 tahun itu ada catatannya bilang ikhlas itu kau dikodok di sini. Ikhlas itu kau dikodok umahimum ya kemenangan apa sih? Ikhlas kau dikodok nang bahari-bahari kada ikhlas wahid ikhlas akan di sini. Wajib benar tak? Nah, pengertian ikhlas itu apa? At-tabarri bil haula wal quwwah. Berlepas dari rasa daya dan perbuatan hasil datang dari kita, lapasakan ke ikhlas. Nang bahari perbuatan yang baik-baik, nang bagus-bagus kelakuan, akhlak-akhlak, ibadah-ibadah, nang rasa diri kita ikhlas akan demi ini. Ya Allah, ternyata perbuatan yang dahulu-dahulu tuh ya Allah ampun yang kedua. Aku itu. Nah kita kalau beraku nih, beraku memurikakan bahwa itu perbuatan Allah yang lain perbuatan kita. Kawa kita itu perbuatan terbaik kan? Baik kan itu? Baik kan? Itu pun Allah yang mengadakan. Bapak kita apa? La haula wala quwwata illa billah. Puncak datang. Puncak bagi orang fana. Jadi ketikanya menyadari betul, sadar betul, merasakan bahwa ia itu dirasakan Allah awal musyahadah maka demikian lalu ia ketika bergerak aku nang sembahyang sholat itu sumtuk aku yang berpuasa. Nah ketikanya aku itu ada lepas aku nama aku akan aku di Allah Ta'ala ya bakok oleh la haula wala quwwata illa billah. Laisa lagi ay multafitan laha, ia berpaling daripada memandang nafsunya, dari bi ayyabudallah ta'ala li dzatihi la li tam'in, bahwa ia beribadat kepada Allah Ta'ala itu ubudiyah itu menyatakan hak hamba fakir. Setiap ubudiyah itu pasti ada rububiyah. Hamba ini apa? Nih, bi ayyabudallah, bahwa ia beribadah kepada Allah, mengubudiyahkan dirinya dan merububiyahkan Allah Ta'ala. Ia fakir, Allah kaya. Ia dhaif, Allah kuat. Ia jahil, Allah ilmu. Itu hakikat dari ibadah. Itu hakikat dari ibadah. Setiap ada ubudiyah itu ada rububiyah. Ada rububiyah di situ. Hak hamba lemah, hina, timbul rububiyah Allah, sifat Allah, ketuhanan Allah. Apa? Kita hina, Allah Ta'ala itu mulia. Kita lemah, Allah kuat. Kita fakir, Allah yang sugih. Yang sudah kayak itu tuh, innamal asya haru biduddiha. Segala sesuatu itu dari Syekh Al-Azhari dalam kitab Syarh Al-Azhari akan nampak dengan ada lawanannya. Nah, makanya man arafa nafsah arafa rabbah, itu arafa nafsahnya ya sudah Allah juga mengenalkan dirinya. Nah, idza arafa Allahu nafsahu arafa rabbahu. Jadi ketika kalau ibadah Allah ikhlasnya la litab'in fi jannati, bukan karena mengharap surga atau harbin min narih, atau ia lari dari neraka Allah, ada karena itu lagi ibadah. Babang fa innahu laisal muhibbul haqiqi, sesungguhnya seorang hamba itu bukanlah seorang pecinta hakikat, pecinta sejati. Bukanlah sang pecinta sejati alladzi yarju min mahbubi 'awdan iwatan, bukan orang yang mengharapkan daripada orang yang ia cintai untuk diberi. Mereka ini bujur cinta lawan seseorang ini ada mengharapkan ke pemberiannya. Sama kalau kita bujur cinta lawan Allah, makanya cinta nih hasil daripada ia memuji yusbil husana ala Allah, sibuk dia memuji Allah, hasil cinta. Bujurlah cintanya sudah.
Apabila bujur ibadahnya kada mengharap balasan lagi, kada mengharap lagi, karena laisal muhibbu al haqiqi, bukanlah orang yang pecinta sejati alladzi yarju min mahbubi iwadan, bukan orang yang mengharap lawan kekasihnya itu minta ganti, minta pemberian. Kayak penambah-lembah, nambah-lembah, kada salah, menghajat kada salah. Kita sebenarnya hajat itu bukan hendak minta itu ini, sebutnya dia izhar dan fakir, itu dia menampakkan rasa fakir kita kepada Allah. Ilahi anal fakir wa antal ghani, izhar al fakir, menampakkan rasa fakir kita, berhajat lawan Allah. Ubudiyah, betul? Izhar al fakir itu ubudiyah kita. Bukanlah seorang pecinta sejati itu mengharapkan kepada kekasihnya gantian ala amalin atas satu amal ibadahnya ya'maluh fala yaqsidu bi amali shalihah jannatan wala najatan minan nar. Ia kada mengharap dengan setiap ibadahnya itu selamat daripada neraka atau berharap masuk ke dalam surga. Wah, ada sesuai. Nih, coba kita hendak hitung-hitungan kan Allah Ta'ala nih. Ya Allah nih, ikam kau beribadah, siapa nama indahnya kodrat ikam. Maka hendak ibadah, siapa nama hendak iradah kehendak ikam. Jangankan itu fisik wujud kita aja, siapa nama wujud Allah Ta'ala. Janganlah la tatlub iwadan ala amalin walasta fa'ilan. Janganlah engkau menuntut gantian terhadap satu ibadah, minta surga, minta neraka, minta ini. Walasta fa'ilan, ikap tu kada bergawi. Akhirnya kada bergawi mengekek ke berokok mai kopi, berokok. Wah, mahdi kalah mengatam. Sekarang menagih ke gurikon, bro. Gajiannya. Ikam bergawi ngapain? Mahdi na bergawi. Nah, ikap. Nah, hitung-hitungan dia Tuhan, marah, suruh kada pantas lah. Nah, kada pantas. Jadi ketika dengan hajat izharan dan fakir, menampakkan rasa fakir kita kepada Allah saja. Au yatlubu minhu ghurdan, atau bukanlah pecinta sejati itu orang yang menuntut kepada Allah aghurat, maksud dunia atau akhirat. Oh, sekira sugi. Akhiratnya pulang, sekira awak pulang haji, sekira dikira orang bapak haji. Oh, ada Pak Haji, bapak haji. Jadi dia Raisa. Banyaknya Samsudin ini. Kenapa cakap Samsudin? Samsudin tahu nggak Samsudin? Tahu. Bimbing di tawing di atas nih, di atap lapangan Samsudin. Kenapa ya kalau bisa Samsudin? Haji Samsudin Pak, itu panggil Pak Buahnya putih tadi. Samsudin dia udah Raisa, dia menang kata-kata. Kalau mendengar ya orang Samsudin. Ayatlubu minhu ghurdan, atau orang pecinta sejati itu yang kadang menuntut maksudnya akhirat dunia akhirat, ada hendak jadi haji akhiratnya, ada hendak ini enggak. Fa innal muhibbal haqiqiyya, karena seorang pecinta sejati itu adalah man yabdalu laka yu'tika, yaitu orang yang memberi kepada engkau. Ini ada orang memberi lawan ikan, berarti orang yang memberikan itu pecinta sejati. Nah, man orang yang berlalu nang memberikan laka bagi engkau. Laisal muhibb al-haqiqiyya, laisal muhibbu al-haqiqiyyu, bukanlah seorang pecinta sejati itu man tabdalulah, engkau nang memberinya. Nih, ikam memberinya, ikam pada pecinta sejati. Li'annal mahabbah al-haqiqiyya akhdhu khisal al-mahbub, yaitu karena orang yang cinta sejati itu ialah memberi, mengambil khisal bahagian al-mahbub nang dicintainya. Limahabbatil qalbi la yasiru indal muhibbil tifat, karena kecintaan hati itu tidaklah berpaling, tidaklah jadi di sisi orang yang ia cinta itu iltifat, kiwak dan kanan lagi menoleh, karena menoleh lagi. Karena pecinta itu kan kada jadi lagi nih, kada akan bakalan ketika ia berada di samping kekasihnya, kada mungkin ia menoleh ke lain lagi. Full sudah 100% mendalam kecintaannya terhadap sesuatu itu, maka kada perlu lagi kecintaan terhadap orang lain.
Ada kawan lagi ini akhirnya karindangan dalam beginian, wah bersuara ulun aja yang akan ulun aja. Ada kawan lagi jisik dia lain tahu kan jisik jatuh cinta maksudnya lain. Soal juga dan lah soal bujang juga. Oh ini namanya dua lepas. Ayat. Fala yasiru indal mahid iltifat li ghairi mahbuh. Kita tambah mengantuk nak jam 11 lah. Tidaklah akan dapat orang pecinta itu ketika berada di samping kekasihnya iltifat kada mampunya menoleh li ghairi mahbubih kepada selain orang yang dicintainya. Wah mau putih itu hanya lubuk di situ aja. Fa inna abdahu faman abidahu ta'ala di jannatihi falaysa muhibban bih bal li jannatihi. Karena apabila orang beribadahnya kepada Allah tapi mengharapkan surga, berarti itu orang bukan cinta kepada Allah tapi menghendaki surga. Berarti Tuhan itu digunakan alat ya, kisahnya aja bukan maksud. Kan Allah tuh maksud ya, tempatnya kita tuh tujuh ya, makanya lillahi ta'ala. Nah jadi kayak Pak, kesimpulan pada kajian malam hari ini kisah orang-orang beriman dan orang-orang pecinta sejati. Karena kadang-kadang kau pecinta sejati kecuali beriman. Nah orang yang beriman itu yaitu tadi ia sibuk memuji kepada Allah apabila ada pada dirinya itu nampak perbuatan yang baik, kelakuan yang indah dan bagus, maka ia sandarkan perbuatan itu semuanya datang dari Allah dan dirinya itu mazhar. Lalu untungnya hatinya musyahadah kepada Allah, untungnya memuji kepada Allah. Karancakan memuji menyanjung, karindangan jatuh cinta kepada Allah. Nah kalau sudah jatuh cinta, bujurlah jatuh cinta kita itu buktinya ada mengharapkan pemberian atau gantian balasan dari setiap ibadah yang kita Allah, tapi mengharapkan keridhaan Allah. Kemengaji ini mengharap apa? Ridhonya Allah. Artinya nih Allah menyuruh kita nuntut ilmu, nyuruh kita kewajiban ikam gawi. Nah itulah Allah ridho, tujuan Tuhan itu. Nah supaya kita betul-betul sesuai kehendak tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Tuhan. Dan bahwa kita kayak inilah dan mengamalkan sampai ke mati kedua bajulan. Cuman berkah orang-orang haji nangka ini, insya Allah selambat-lambatnya akan Allah beri minimal di akhir hayatnya. Untung benar itu ianya gitulah. Nah kemudian hikmah yang sesungguhnya laula mayadin nufus mana? Ya kan Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagaimana al-Fatihah.